Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik serta teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada bab 3 kali ini yaitu tentang fungsi audit internal dan piagam audit internal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. 1. Riko Ferianka, NPM 12. 2. Fitria Anung Padmawati, NPM 15. 3. Nadia Anggreni Santoso, NPM 16. 4. Argareta Noviandari, NPM 20. 5. Rismanus Watun Kasana, NPM 23. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Bagi yang bertugas, dipersilahkan. Untuk pemaparan materi yang pertama akan saya jelaskan. Saya Rismanus Watun Kasana, NIM 1903-1010D3 akan memaparkan materi tentang fungsi audit internal. Fungsi SKAI adalah menjalankan fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsi audit internal, terdapat beberapa pihak yang harus didefinisikan dengan jelas tugas masing-masing level dalam SKAI. Pihak-pihak yang dapat didefinisikan dalam struktur organisasi SKAI adalah Kepala SKAI, Manajer Audit Internal, dan Staf Auditor. Struktur organisasi. Agar berjalan dengan efektif dan efisien, maka SKAI dapat mendesain struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan di organisasi. Dalam modal piagam aktivitas audit internal yang diterbitkan oleh IIA, disebutkan bahwa lingkup audit internal tidak terbatas hanya pada pemeriksaan evaluasi kecukupan, efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi, tetapi lebih rinci terdiri atas 1. Mengevaluasi risk explore yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. 2. Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi dan cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. 3. Mengevaluasi penyediaan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. 4. Mengevaluasi sarana aset pengamanan dan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut. 5. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan. 6. Mengevaluasi operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan yang dibuat serta sasaran dan apakah operasi atau program yang sedang dilakukan telah sesuai sebagaimana yang direncanakan. 7. Memantau dan mengevaluasi proses tata kelola. 8. Memantau dan mengevaluasi efektivitas manajer risiko organisasi proses. 9. Mengevaluasi kualitas kinerja auditor eksternal dan tingkat koordinasi dengan audit internal. 10. Melakukan konsultasi dan jasa konsultasi dan kontrol yang sesuai untuk organisasi. 11. Membuat laporan berkala pada aktivitas audit internal tentang tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja relatif terhadap rencananya. 12. Membuat laporan signifikan risk explore dan masalah pengendalian termasuk risiko kecurangan, isu-isu pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan atau diminta oleh Dewan. 13. Mengevaluasi operasi tertentu atas pemerintahan Dewan atau manajemen. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argareta Noviandari, NIM 1903-101020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi pekerjaan dan gambaran pekerjaan. Yang pertama ada Kepala SKAI. Kepala SKAI adalah seseorang yang ditunjuk untuk mengelola fungsi audit internal dengan kemampuan dan kualifikasi tertentu. Berikut ini ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala kantor. Yang pertama, memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga mampu membangun fungsi audit internal yang efektif, mudah dipahami dan diterima oleh staf auditor dan penerima jasa audit internal. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi terutama untuk berkomunikasi dengan komite audit dan semua pejabat pada tiap level manajemen organisasi. 3. Menyediakan layanan assurance dan memberikan layanan konsultasi bagi organisasi dengan jelas. 4. Memiliki pengetahuan yang baik pada semua aspek, baik operasional maupun non-operasional, misalnya tata kelola organisasi, akuntansi, teknologi, dan masalah regulasi. 5. Memahami standar-standar IIA yang terbaru sehingga dapat menerapkannya pada seluruh aspek aktivitas audit internal. 6.
Memahami proses penilaian risiko karena mereka dituntut untuk mengerti operasi perusahaan dan juga harus mampu memikirkan operasi dalam proses inti. Selanjutnya, kualifikasi yang diperlukan untuk posisi kepala SKAI. Yang pertama, setidaknya memiliki gelar sarjana S1 dan memiliki pengalaman sekitar 10-15 tahun sebagai auditor internal dan auditor eksternal. 2. Memiliki sertifikasi setidaknya satu dari beberapa sertifikasi, yaitu bersertifikat akuntan publik, sertifikat akuntan, sertifikat internal auditor, kualifikasi internal auditor, dan sertifikat informasi sistem auditor. Yang ketiga, pengalaman dengan audit keuangan, audit operasional, dan audit manajemen. 5. Pengalaman di bidang operasional perusahaan. Selanjutnya, memiliki pengetahuan tentang sistem informasi. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan bahasa asing yang baik, terutama bahasa Inggris. Selanjutnya, ada manajer audit internal. Fungsi audit internal yang memiliki cakupan strategis dan luas menyebabkan SKAI memerlukan peran sebagai supervisor atau manajer. Hal ini biasanya tergantung pada ukuran organisasi secara keseluruhan. Dengan memiliki manajer, fungsi audit internal diharapkan menjadi lebih efektif, terutama dalam tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengawasan staf auditor pada saat penugasan di lapangan. Fungsi manajerial di SKAI dapat diterapkan dengan pendekatan fungsi, misalnya manajer bidang audit dan manajer bidang konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ngrini, NIM 1903-1016. Di sini saya akan menjelaskan tentang staf audit internal. Auditor internal memiliki peran yang kompleks, yakni tidak hanya melakukan audit keuangan saja, tetapi juga melakukan audit kinerja, audit sistem informasi, audit investigasi, dan juga memberikan jasa konsultasi. Beberapa tugas staf auditor di SKAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan atau merevisi program audit untuk mencapai tujuan dan melakukan audit internal sesuai dengan program audit yang disetujui. Yang kedua, mengkaji dan menilai tingkat pengendalian internal yang baik dan menentukan kecukupan terhadap pengendalian ini. Yang ketiga, melakukan tugas audit internal yang berhubungan dengan pekerjaan lainnya. Yang keempat, melakukan kajian dan pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan peraturan serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki prosedur yang sudah ada. Yang kelima, memberikan keterangan dan melaporkan kemungkinan adanya kelemahan yang diberikan, pengendalian internal, dan pelanggaran ketidakpatuhan pada kebijakan dan prosedur. Yang terakhir, menghadiri pertemuan untuk meningkatkan keahlian sebagai auditor yang profesional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang piagam audit internal. Dalam interpretasi pada standar tersebut disebutkan bahwa kepala audit internal membentuk dan mengisi kebijakan dan prosedur yang tergantung pada ukuran dan struktur aktivitas audit internal dan kompleksitas pekerjaannya. Isi manual audit internal setidaknya mengandung unsur-unsur piagam audit internal, kode etik kebijakan dan prosedur, serta standar profesi audit internal. Prosedur resmi harus memastikan bahwa manajemen dan komite audit menerima temuan audit yang efektif, kemudian mengomunikasikan hasil audit tersebut. Laporan audit harus lengkap dan tersedia untuk ditinjau oleh komite audit. Piagam audit internal adalah dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar fungsi audit internal organisasi. Berdasarkan standar atribut 1000, tujuan kewenangan dan tanggung jawab, fungsi audit internal harus didefinisikan secara formal di dalam piagam audit internal, konsisten terhadap standar dan persetujuan oleh pimpinan. Komite audit merupakan lembaga yang membantu komisaris dalam memastikan bahwa organisasi telah menjalankan good corporate governance dan memenuhi kepatuhan baik peraturan internal maupun eksternal. Standar IIA menyatakan agar piagam audit internal memberikan bukti bahwa tone of the top mendukung peran dan fungsi SKAI. Oleh karena itu, dalam piagam audit internal berisi yang pertama, penjelasan posisi departemen di dalam organisasi. Yang kedua, pemberian akses terhadap catatan, lokasi, dan personil. Dan yang terakhir, penjelasan cakupan aktivitas internal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, materi selanjutnya yaitu model piagam audit internal. 2A telah mengeluarkan model piagam audit internal yang telah diperbarui pada Mei 2013 sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendahuluan. Audit internal adalah kegiatan asurans dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah organisasi dan meningkatkan kegiatan operasi untuk organisasi. Audit internal membantu dan organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Untuk selanjutnya yaitu peran. Aktivitas audit internal dibentuk oleh Dewan Direksi, Komite Audit atau peringkat tertinggi badan yang disebut sebagai Dewan. Tanggung jawab. Aktivitas audit internal didefinisikan oleh Dewan sebagai bagian dari peran pengawasan. Untuk selanjutnya yaitu profesionalisme. Kegiatan audit internal akan mengatur diri dengan kepatuhan terhadap 2A termasuk definisi audit internal, kode etik, dan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Bimbingan ini merupakan prinsip-prinsip persyaratan mendasar untuk praktik profesional audit internal dan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja aktivitas audit internal. Untuk yang selanjutnya yaitu kewenangan. Kegiatan audit internal dengan akuntabilitas yang ketat untuk menjaga kerahasiaan serta menjaga catatan dan informasi juga memiliki wewenang akses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap setiap dan semua organisasi, catatan, sifat fisik, dan personel yang berkaitan dengan melaksanakan keterlibatan apapun. Semua karyawan diminta untuk membantu aktivitas audit internal dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Kegiatan audit internal juga akan memiliki akses gratis dan tak terbatas kepada Dewan. Untuk yang terakhir yaitu organisasi, Kepala Audit Internal akan melaporkan secara fungsional kepada Dewan dan secara administratif, yaitu kegiatan harian operasional kepada direksi perusahaan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Dewan adalah yang pertama menyetujui piagam audit internal, menyetujui perencanaan audit internal dengan bebas resiko, menyetujui rencana anggaran dan sumber daya audit internal, menerima komunikasi dari Kepala Audit Internal terkait kinerja aktivitas audit internal dan hal-hal lain, menyetujui keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI, menyetujui remunerasi, dan yang terakhir yaitu membuat pertanyaan yang sesuai dari manajemen dan Kepala SKAI untuk menentukan apakah ada yang tidak sesuai dengan lingkup atau keterbatasan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Ferianka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab. Ruang lingkup audit internal meliputi tetapi tidak terbatasi pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi yang mencakup. Yang pertama, mengevaluasi risk exposure yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang strategis. Yang kedua, mengevaluasi keandalan dan integritas informasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi penyediaan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. Berikutnya, rencana audit internal. Perencanaan audit internal akan dikembangkan berdasarkan prioritas audit universe yang menggunakan metodologi berbasis risiko, termasuk memasukkan dari manajemen senior dan Dewan. Kepala audit internal akan meninjau dan menyesuaikan perencanaan sebagaimana diperlukan dalam menanggapi perubahan dalam bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan kontrol organisasi. Setiap ada perubahan yang signifikan dari perencanaan audit internal yang telah disetujui sebelumnya akan dikomunikasikan kepada manajemen senior dan Dewan melalui laporan kegiatan berkala. Berikutnya, laporan dan pemantauan.
Laporan tertulis akan disiapkan dan diterbitkan oleh Kepala SKAI atau yang ditunjuk setelah akhir pada setiap penugasan audit internal dan akan didistribusikan kepada pihak terkait. Hasil audit internal juga akan dikomunikasikan kepada Dewan. Laporan audit internal mencakup respon dan tindakan koreksi dari tanggapan manajemen, baik yang termasuk dalam laporan audit asli maupun yang disediakan pada waktu sesudahnya oleh manajemen. Lingkup yang diaudit harus mencakup jadwal penyelesaian diantisipasi dari tindakan yang akan diambil dari penjelasan untuk setiap tindakan korektif yang tidak akan diterapkan. Kegiatan audit internal akan bertanggung jawab untuk tindak lanjut yang tepat atas temuan dan rekomendasi. Semua temuan yang signifikan akan tetap tersimpan dalam file temuan. Dan selanjutnya, jaminan mutu dan program perbaikan. Kegiatan audit internal akan mempertahankan program jaminan kualitas dan perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit internal. Program ini akan mencakup evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal dengan definisi audit internal, standar, dan evaluasi apakah auditor internal menerapkan kode etik. Program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan audit internal dan mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. Dan yang terakhir, pihak yang mengesahkan. Piagam audit internal disusun oleh Kepala SKAI dan sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan direksi dan komisaris utama atau komite audit. Setelah dikonsultasikan, piagam audit internal ditandatangani oleh Kepala SKAI dan disetujui oleh direksi dan dewan komisaris atau komite audit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.